fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir viral tapi hoax. Pendengar Trijaya, kembali lagi di Viral Tapi Hoax. Sudah seminggu kemarin kita agak libur karena narasumber kita Bang Asnil jatuh sakit mungkin karena demo kemarin ya. Tapi alhamdulillah kali ini beliau hadir di samping saya. Apa kabar Bang? Baik Bang Aib, apa kabar? Waduh, ini kita nggak hadir seminggu, hoax sudah di mana-mana ini. Iya, aduh. Sayang banget minggu kemarin ya. Waduh, itu hoax sampai ada rumah dijarah gara-gara hoax. Bayangin coba. Ya, itu sangat memprihatinkan memang. Nah, Bang, yang saya lihat kemarin ya, misalkan contoh Uya Kuya misalkan. Kan memang dia joget ya. Dia joget, kemudian orang marah. Tapi tersebarlah tuh video-video lama dia yang sedang joget-joget. Ya. Kemudian dikasih narasi, lihat dapat duit tunjangan lebih langsung joget-joget. Padahal tuh udah video Entah kapan Entah ya, kapan, sebelum dia dilantik Nah, katanya. itu dan masyarakat makan itu dan jadi tersulut emosi. Dan kalau kita lihat komen-komennya memang memaki-maki Uya Kuya di konten itu dan disebarkan oleh semua media sosial Benar. yang non media ya terutama ya. Gimana Bang? Fakta bahwasannya semua informasi yang ada di ruang digital itu berpeluang untuk diproduksi ulang, Bang. Jadi ketika kita punya katakanlah video yang lama, kemudian walaupun kita sudah di akun kita sudah dihapus gitu ya. Misalkan contoh Uya Kuya, di akunnya dihapus, tetapi akan ada teknologi yang lain yang kemudian menyimpannya atau disengaja disimpan oleh orang lain dan itu direproduksi ulang gitu ya. Tinggal dikasih tagline sedikit langsung. Tapi ini pelajaran penting bahwasannya menjadi seorang pejabat publik ini harus menjaga perilaku digital yang digital ya. Ini kalau dilihat fenomena yang belakangan ini ya, jika Anda atau Bang Gaib nih mau jadi pejabat, anggota DPR atau jadi menteri. Nah, ini kan handphone belum diumumin. Handphone nyala. Iya, handphone saya nyalain terus. Nah, jika kemudian dihubungin, siap-siap segera akun abang yang lama, yang mungkin dijadikan second, bisa dijadikan alat. Nah, second akunnya gitu ya. Karena bisa saja orang bisa menelusuri itu. Mulai dilihat dari follower. Meskipun disembunyiin tetap bisa. Bisa dilihat gitu ya. Ada misalkan dia akan melihat dari mutual friend-nya dulu gitu ya. Misal bisa di-trace seperti itu. Terus dia nge-like siapa, sampai kemudian kalau kita lupa kita mengetek lokasi di mana kita terakhir gitu ya. Wah, ini di Menara ini Gaib punya second fake akun gitu ya. Nah, akun-akun ini liar ternyata. Nah, itu bisa dibongkar. Jadi kalau siapapun Bang Gaib mau jadi pejabat publik ya dari sekarang, atau akun-akun yang lama itu segera disingkirkan dan poleslah dengan baik tampilan kita di depan ruang digital itu. Lebih bagusnya memang kita kalau di digital nggak boleh sembarangan posting ya. Posting-postingan yang kira-kira berpotensi untuk kita dipermalukan sebaiknya dihindari. Benar. Termasuk juga postingan yang memamerkan segala macam tuh, bentuk tubuh, kekayaan, kepintaran anak. Kan kadang kita suka lupa tuh. Akhirnya kemarin ada rumah pejabat yang didatengin, terus mereka tahu kolam renangnya di sini, lantai 2 ada ini. Terus ada yang nanya kan, ornamen ini mahal. Ornamen ini mahal. Ada yang nanya, kok lu tahu di sini ada liftnya? Kan ada di medsos. Itu clear loh dia ngomong gitu. Benar. Gitu. Seperti ya termasuk Ahmad Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio itu rumahnya sudah dipretelin oleh diri mereka sendiri kan. Mereka flexing dengan memakai temannya yang sesama influencer gitu ya. Yang kemudian mempublikasikan bagaimana wahnya istana mereka gitu. Dan tiba-tiba mereka ingin berpolitik, masuk politik, dan konten lama kemudian bisa dijadikan materi atau bahan untuk publik atau siapapun mengidentifikasi dia gitu. Iya. Dan kabarnya banyak sekarang artis menutup flexing di akun mereka, khawatir terulang kasusnya Eko dan kawan-kawan itu. Jadi baiknya memang nggak usah lah ya kita menelanjangi diri kita dengan memamerkan dapurnya kayak gini, kamar tidurnya kayak gini,
kalau mau ke atas pakai lift, dan itu ditelanjangin banget gitu. Sampai-sampai, dan itu menginspirasi orang lain yang ingin berbuat jahat gitu ya. iya bener. Oke Bang, kita masih ada kaitannya sama itu. Ada beberapa info yang beredar di tempat kita nih. Yang pertama dulu nih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah bisa mengetahui terkait dengan informasi Ahmad Sahroni yang terakhir sih sekarang belum pulang ke Indonesia. Cuman ini hoaxnya beredar di mana-mana. Sampai sekarang kita nggak tahu keberadaannya. Cuman info bahwa Ahmad Sahroni itu ada di Singapura, kemudian ada di negeri Eropa Timur, kemudian sempat katanya umroh. Kita nggak tahu video umroh atau foto yang umroh kapan gitu kan. Dan akhirnya tersebar di mana-mana. Dan yang terbaru Ahmad Sahroni ditangkap saat pulang dari Singapura. Gimana Bang? Ya, jadi ada sebuah video ya yang muncul di TikTok ada, di Facebook juga ada. Di video ini ada Ahmad Sahroni sambil tertawa, kacamata hitam, tangan ke belakang, dan 2 polisi yang mengapitnya memegang tangannya. Nah, secara visual bandara Singapura seperti itu Bang. Kok seperti kayak balai pertemuan kecamatan gitu ya. Jadi dari situ aja, nggak usah kita menggunakan teknologi yang canggih ya. Kita lihat dari kasat mata, kita identifikasi dulu ornamen arsitektur yang ada di sana, polisinya yang ada di sana, dan juga mimik dari Sahroninya sendiri gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwasannya informasi ini Ahmad Sahroni yang ditangkap ketika kembali dari Singapura, dilihat dari video nggak meyakinkan. Ya. Wajah iya, cuman lihat dari senyuman yang pertama nggak sama. Nggak sama, walaupun kumisnya sama ya. Kumisnya sama. Nyambung ke jenggot ya. Nah, lihat senyumannya tuh. Agak berbeda dengan senyuman yang ada kalau kita lihat di senyuman dia di video-video lain gitu. Ahmad Sahroni itu mirip penyanyi Bijah ya. Oh iya. Ku ingin terbang gitu ya, mirip ya. Tapi rambutnya harus ditegakin tambah lagi ke atas tuh. Nah, ini berarti pakai AI nih. Nah, untuk mengidentifikasi AI-nya sebenarnya kita lihat font huruf polisinya tadi. Ya. Nah, font huruf polisi itu udah pasti 6 ya, POLISI. Nah, ini kalau kita lihat secara kasar dengan mata biasa, itu terlihat ada 4 huruf gitu ya. Oke, jadi bukan 6 huruf ya? Bukan 6 huruf. Jadi identifikasi kalimat dalam mengenali AI itu sering AI nggak teliti soal itu. Gagal tulisan ya. Karena mungkin nanti bisa. Karena di situ tulisannya kayak poli, malah nggak kebaca gitu, baris saja ya. Hanya 3-4 kata gitu. Iya. Nah, dari situ, kedua dari posisi tegak badan ketika tangannya dipegang. Rada nggak mungkin ketika dia berjalan santai seperti itu sementara tangannya dipegang. Iya. Harusnya dia agak condong ke depan ya. Karena nggak seimbang. Iya, nggak seimbang. Nah, jadi ketika tangan dipegang, harusnya kepalanya agak turun ke bawah. Gitu. Iya. Nah, dari situ kita melihat video ini adalah hasil modifikasi artificial intelligence yang mengambil gambar. Dia akan mengumpulin gambar polisi, ngumpulin gambar Ahmad Sahroni, tinggal promptnya aja yang diambil. Diambil ya. Cuman bandaranya kayaknya nggak teridentifikasi itu bandara di mana gitu ya? Di Singapura gitu. Jadi seperti gedung kecamatan kan di belakangnya. Kayak di daerah lah itu ya. Iya. Ini ada di TikTok sama di itu ya? Di TikTok ada, Facebook ya? Di Facebook ada. Siapa akunnya nih? FB Herman itu ya? Nah, di TikTok itu ada itu FB Herman, ada di TikTok Resin 1234 juga ada. Jadi memang info tentang Ahmad Sahroni ini banyak banget beredar di media sosial ya. Banyak Bang. Entah dia lagi dikejar di Eropa Timur, mencari Sahroni dan macam-macam tuh. Iya, sampai yang ada yang bentuk hitam bulat itu. Iya. Itu bener gak sih? Pakai nanya si abang ini. Iya bukan. Itu kan sempat beredar juga. Iya. Itu masalahnya. Di hari itu saya
nggak berada di sana, jadi nggak melihat secara langsung. Melihat langsung. Cuman informasi yang beredar itu ditemukan. Itu ditemukan. Nah, ada juga soal kan Pak ada nyari ijazah kan, Ya, ketemu juga ijazah di sono ya. gitu ya. Ijazah yang dicari siapa, yang ketemu ijazah siapa gitu. Yang Heboh juga kan. Yang diterima ijazah Sahroni. Itu berarti dia masuk ke kamar tidurnya dong ya? Kan kalau dari video kan udah masuk semua kan itu Pak. Nggak ada ruangan yang kayaknya tersisa. Bahkan ada penduduk yang ini, masyarakat yang berenang sebentar. Ya, itu apa tempat uang itu apa namanya? Berangkas. Berangkas itu aja dibawa keluar kan? Dibawa keluar ditebar ya, dolar Singapura. Saya nggak kebayang itu beratnya berapa berangkas luar itu. Biasa ya, luar biasa ya nih. Dan setelah itu beredarlah banyak info tentang Ahmad Sahroni ya. Dia lagi di bandara, dia lagi di Mekah, dan kita belum tahu karena sampai saat ini pertama Ahmad Sahroni bukan tersangka. Ya. Jadi tidak mungkin ditangkap juga. Ya. Dia bukan terdakwa atau orang yang lagi dicari, DPO, buron segala macam. Jadi dia masih warga negara bebas, berhak kemana saja, dan partainya pun juga sudah menonaktifkan dia dan meminta Mahkamah Kehormatan untuk menghentikan gaji dan tunjangannya dia. Jadi sekarang beliau ini bukan siapa-siapa, warga negara biasa. Beliau mau kemana pun, mau tamasya segala macam ya udah bebas aja kan sekarang. Gitu. Jadi cukuplah sampai di sini aja infonya, sampai nanti beliau datang langsung sendiri dan memberikan press con, karena banyak banget tuh. Bahkan ada ada akun yang mengaku Ahmad Sahroni kan di tweet ya kalau nggak salah ya. Di X. Di X ya. Di X dia mengungkapkan segala macam perasaan. Benar, termasuk soal flash disk gitu kan. Flash disk segala macam. Boleh ambil yang lain asal jangan flash disk saya. Orang kan nyari-nyari kan flash disk apa gitu. Tas LV-nya ambil aja, flash disk-nya kembalikan. Ada pertanyaan juga, Bang. Itu kan ada foto. Foto Pak Sahroni lagi main golf ya, sama Om Agus, Om Kumar, ya kan, sama Om Furkon. Itu bener apa enggak, Bang Asnil? Aku mencoba menelusuri di FB dia ya. Yeah. Banyak yang bilang itu adalah dia. Cuman aku coba lihat di story akun dia, aku nggak menemukan itu, Bang, jujur. Yeah. Nah, dasar itu adalah dia. Aku belum menemukan fakta yang otentik ya. Apakah dihapus? Udah ada yang ngambil dulu, kemudian dihapus. Setelah itu bisa jadi. Nah, tetapi ketika sekarang kita cek itu udah nggak ada foto yang pakai pink gitu kan? Iya, pakai celana pink gitu ya. Pink itu. Nah, ada juga celana model lain yang celana model lain yang warnanya juga warna-warna stabilo lah ya. Warna-warna ini gemes. Aku belum menemukan, Bang. Oh iya, cuman itu beredar di medsos. Itu beredar. Cuman dan satu lagi yang teridentifikasi adalah ketika dia ada sebuah informasi Ahmad Sahroni lagi nyender di tiang listrik sambil makan apa gitu ya. Dan itu foto lama dia, itu memang foto lama dia yang kemudian diambil oleh netizen, dibikin narasi baru. Dia berada di luar negeri dan lain-lain. Pola-pola itu terjadi. Nah, cuman sekarang pembuktiannya ya tunggu Sahroninya pulang ya. Dan nggak perlu pembuktian juga ya, karena Sahroni bukan tersangka dan dia udah nggak pejabat publik lagi, jadi ya secara de facto udah enggak ya, secara de jure masih dia. Masih, walaupun nonaktif. Jadi ya sudahlah ya, kita masih banyak urusan-urusan yang lebih penting yang mesti kita bahas daripada celana gemes warna pink ya, gitu. Itu biar urusan pribadi. Itu pribadi itu. Beliau lah ya, kita nggak masuk terlampau jauh soal ini. Apapun yang namanya aksi, kalau sudah rusuh dan melakukan perampasan, setidak sukanya kita, apapun itu tidak dibenarkan oleh hukum ya. Jadi ada satu yang saya sayangin sebenarnya, Bang. Ada tantangan sebenarnya untuk sebelum peristiwa ini terjadi ya, amuk itu terjadi. Dia ditantang oleh seorang mahasiswa atau yang di luar negeri ya. Ada diaspora Indonesia di luar negeri. Salsak namanya. Salsak nantang Sahroni untuk debat terbuka gitu ya. Nah, sayangnya Sahroni nggak tampil di situ. Padahal kalau tampil pun ceritanya agak beda. Ya, agak berbeda nanti kan. Nah, ini sih nggak memfasilitasi ini kemarin itu. Dan masalahnya Pak Ahmad Sahroni ini setelah ngomong tolol itu, dia klarifikasi. Tapi klarifikasinya juga
agak blunder bahwa yang maksud saya kalau saya bilang tolol sedunia itu artinya pinter sedunia. Dan itu jadi lawakan di seluruh Indonesia gitu. Ada anak kecil main belajar, Bu, aku pengen jadi orang tolol sedunia. Loh, kenapa? Ini kata bapak ini orang tolol sedunia itu artinya orang pinter, dan itu viral di mana-mana gitu. Apalagi yang ngomong anggota DPR gitu ya. Bener. Jadi buat para pejabat, belajar dari kasus kemarin, komunikasi publik itu penting, menggunakan diksi yang baik, yang tidak menyakitkan atau merendahkan itu juga jauh lebih penting lagi gitu. Karena kata-kata tuh kayak pisau bermata dua ya. Iya. Kalau kata-kata itu bagus, dia bisa merubah orang. Bahkan ada yang bilang kata itu adalah senjata gitu. Iya, kata itu adalah senjata. Tapi kalau kata-kata itu menyakitkan, dia bisa menghancurkan juga. Iya, benar. Bisa menghancurkan juga. Oke, informasi bahwa Ahmad Sahroni ditangkap saat pulang dari Singapura. Kita ceritakan hoax ya. Hoax. Bang Sahroni sampai sekarang belum diketahui keberadaannya karena memang tidak ada kewajiban bagi otoritas RI, polisi, Interpol atau apapun untuk mencari beliau karena beliau bukan Harun Masiku, ya, yang bukan tersangka atau terpidana atau DPO kasus apapun, karena dia juga jadi orang bebas, jadi terserah aja mau ada di mana, itu bukan urusan kita, dan beliau juga bukan anggota DPR juga secara de facto.